Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama dengan updatean iOS terbaru lagi dari Apple, yaitu iOS 17.4. Ini versi yang developer beta ketiga. Dan by the way, gua udah nyoblos ya, gua udah menggunakan hak pilih gua untuk menentukan siapa presiden Indonesia ke depannya. Dan buat kalian jangan sampai golput, gunakanlah pilihan kalian sebijak mungkin karena itu menentukan Indonesia ke depannya seperti apa. Oke, back to topic. Sekarang kita ke iOS terbaru 17.4 beta ketiga. Dan selain iOS ini, Apple juga merilis untuk updatean beta developernya untuk device yang lain. Yaitu di sini ada iPadOS juga untuk 17.4 beta ketiga, ada macOS 14.4 beta ketiga, lalu ada tvOS 17.4 beta yang ketiga, visionOS juga ada lagi untuk 1.1 beta kedua, dan yang terakhir ada watchOS 10.4 beta yang ketiga. Ini bisa kalian download ya untuk kalian-kalian yang punya device ini dan mau mencoba developer beta ketiga ini. Dan untuk iPhone 15 Pro gua update ke 17.4 beta ketiga, size update-nya itu sebesar 680 MB ya. Ini tergolong kecil untuk updatean beta developer. Dan memang update-nya nggak besar juga, nggak ada yang signifikan banget. Ada sih, cuman nggak terlalu besar. Sebelum itu kita cek dulu untuk build number-nya, kita ke general lalu about, kita ke iOS version di sini. Jadi di sini ada build number-nya 17.4 21E5200D. Jadi buat kalian yang mau update ke 17.4 beta ketiga ini, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di sini. Kemudian kita coba cek ke storage ya, iPhone storage di iPhone gua. Di sini loadingnya cukup cepat dan kita scroll ke bawah. Di sini ada sistem data. Sistem datanya itu sebesar 8 GB-an. Dan ini akan berubah juga setiap menit, bahkan setiap harinya ya akan berubah juga. Kita nggak bisa patokin berapa sistem datanya. Jadi kalian nggak usah terlalu khawatir untuk perubahan dari size untuk sistem data iPhone storage ini. Kemudian kita sekarang akan berbicara mengenai apa aja sih yang baru di 17.4 beta ketiga ini yang size update-nya cuma 680 MB. Yang pertama ada splash screen ya pada aplikasi podcast. Jadi kalau kita buka aplikasi podcast di sini akan ada pop-up muncul untuk pertama kali pada saat kalian update ke 17.4 beta yang ketiga. Yang mana Apple tuh memberikan transkrip teks yang sangat mirip ya dengan yang ada di Apple Music. Kalau kita buka Apple Music contoh, di sini gue play satu buah lagu, pas gue pencet di sini ada transkripnya, jadi ada liriknya gitu untuk Apple Music. Nah di podcast tuh sama seperti itu, jadi ada muncul juga untuk transkripnya di sini. Kalau kita buka Apple Podcast, contoh di sini gue pilih yang ini dan gue coba play salah satu episode, misalnya yang ini yang terbaru. Ya, seperti ini. Nah, dia di bagian sini ada ya untuk transkripnya. Jadi pada saat kita belum pencet seperti ini tampilannya, dan pada saat kita pencet persis seperti Apple Music. Jadi ada liriknya kalau di sini untuk transkrip dari podcast yang kalian udah dengarkan. Cukup lengkap dan ini cukup berguna untuk kalian yang sering pakai Apple Podcast ya. Sebenarnya gue jarang pakai podcast, tapi ya paling nggak bisa bermanfaat buat kalian yang menggunakan. Hal baru berikutnya ada di bagian wallpaper ya, di pengaturan setting sini lalu ke bagian wallpaper. Contoh gue pilih salah satu wallpaper aja, gue pilih yang ini misalkan. Nah pada saat gue add, nah di bagian pengaturannya sini itu tuh sekarang dia nggak auto blur ya di bagian sininya nih. Kalau kalian bisa lihat. Kalau misalnya kalian mau ngeblurkan untuk background dari wallpapernya, bisa pilih di customize sini, lalu pilih blur di bagian sini. Jadi sementara itu nggak otomatis, kalau misalnya mau diblurkan, pilih ke customize yang bagian tadi. Oke. Berikutnya ada update kecil ya di aplikasi Safari, yang mana kalau kita buka aplikasi Safari di sini, nah di bagian bar search-nya sini nih, di bagian sini pada saat kita mau slide ke tab yang lainnya, kalau kayak gini nih contohnya, nah itu ada perubahan sedikit ya, di bagian barnya ini, bar utama untuk search-nya itu sekarang lebih mengecil, lebih ramping dibanding yang sebelumnya di 17.4 beta kedua. Dan untuk bar tab yang kita mau ubah ke tab yang lain itu dia lebih menjorok ke dalam, jadi lebih kelihatan. Ini gue akan kasih lihat untuk yang di 17.4 beta kedua. Nah seperti ini di bagian sini kan dia agak kecil ya untuk ruang dari tab yang lainnya. Di 17.4 beta kedua seperti ini, jadi dia sedikit sempit. Nah di updatean sekarang 17.4 beta ketiga untuk tab yang lainnya kalau kita mau ubah, dia lebih menjorok ke dalam ya kelihatan, jadi bisa lebih leluasa untuk nge-slide-nya ke tab berikutnya. Walaupun sebenarnya sama aja ya, nggak ada perbedaan, tapi secara sugesti itu kita akan lebih mudah untuk slide ke tab lainnya ketimbang yang lebih kecil tadi untuk di 17.4 beta kedua. Dan secara look juga dia lebih bagus ya menurut gue pribadi, jadi untuk bar utama search-nya dia lebih ramping, dan untuk tab yang lainnya dia lebih menjorok ke dalam, jadi lebih mudah aja untuk di slide ke tab berikutnya.
Kemudian ada update juga untuk improvement wall connection. Kalau kita pergi ke bagian setting, lalu ke privacy and security, kita scroll ke bawah, pilih yang analytic and improvement di sini. Nah, untuk 17.4 beta ketiga, improvement wallet connection itu dihapuskan, yang nggak ada di sini, yang mana di 17.4 beta kedua ini ada, gua sempat screenshot nih, improve wallet connection. Nah, di 17.4 beta ketiga dihilangkan. Jadi Apple menghapusnya dengan alasan tertentu, gua nggak tahu kenapa. Tapi ada kemungkinan juga comeback atau muncul lagi di updatean mendatang seperti kasus collaborate musik di Apple Music kemarin, yang bisa jadi sekarang sedang tahap perbaikan aja, jadi tinggal kita tunggu. Untuk hal yang baru itu aja di 17.4 beta ketiga. Untuk isu bugs yang gue alamin, gue nggak ngalamin sama sekali sih untuk beta kedua. Paling untuk yang 17.3.1 kemarin ya sempat ternyata muncul lagi untuk isu bugs pada saat notifikasi. Kalau kalian yang sekarang ada di posisi 17.3.1, coba kalian share aja pengalaman kalian, kira-kira mengalami bugs yang sama atau enggak dengan gua. Jadi pada saat gua slide kayak gini nih untuk notification center, dia nggak muncul, ngebugs gitu. Kadang ngeblank, dia nggak mau munculin untuk notifikasinya, bahkan digerakin pun nggak bisa. Ya biasa solusinya gua restart, itu dia bisa lagi. Tapi untuk di 17.4 beta ketiga ini gua nggak ngalamin sih sama sekali untuk sementara ini ya. Ini baru aja gua update tadi pagi. Dan alhamdulillahnya isu bugs yang gue alamin cuman itu aja di 17.3.1 kemarin. Semoga aja nggak ada bugs-bugs lainnya untuk aplikasi bawaan dari Apple-nya ini. Buat kalian yang ngalamin bugs atau crash untuk aplikasi-aplikasi bawaan Apple terutama, bisa share aja di kolom komentar, siapa tahu bisa berbagi solusi juga. Kemudian untuk isu overheat, gue nggak begitu ngalamin banget untuk di 17.4 beta ketiga ini. Masih cenderung sama kayak beta-beta sebelumnya, nggak ada perubahan yang signifikan. Panas ya enggak, cuman anget itu masih ada pada saat terutama buka aplikasi kamera ya. Itu sampai sekarang masih gue alamin dan masih gue jadiin catatan. Untuk iOS 17 ini isu terberatnya adalah isu overheat tadi. Tapi itu semua nggak bisa dipukul rata. Untuk device gue ya seperti ini, bisa jadi untuk device kalian berbeda juga. Jadi tinggal kalian rasain aja kalau misalnya udah update ke 17.4 beta ketiga ini masih panas atau enggak, masih hangat atau enggak, karena penggunaan pun berbeda-beda. Kalau misalnya game pasti jauh lebih beresiko dan jauh lebih berpotensi muncul untuk isu panas di HP kalian. Kemudian untuk performa ini masih sama aja, gue pakai untuk sosial media aja, nggak ada yang lain. Ngegame juga untuk hari ini belum ya, gue baru aja update, nggak bisa kasih perkembangan performa secara signifikan. Tapi kalau kalian mau cek secara data angka, gue udah tes juga untuk Geekbench-nya. Ini gue tes untuk CPU dan GPU benchmark-nya, untuk historinya ada 14 Februari itu 17.4 beta ketiga. Gue dapetin di single core-nya itu untuk CPU benchmark di 2945. Untuk multicore-nya 7291, yang mana di beta sebelumnya, beta 2, singlenya gue dapat di 2901 dan multicore-nya 7164. Jadi ada perubahan sedikit ya dari CPU benchmark-nya. Kemudian untuk GPU-nya juga udah gue tes di 14 Februari hari ini, yang beta ketiga. Gue dapetin di 27.435, sementara di beta kedua kemarin di 25.924. Ada perubahan yang cukup signifikan dari GPU-nya untuk perubahan dari data dan juga angka Geekbench CPU dan juga GPU-nya. Tapi gue tetap tekankan ini cuma data angka dari Geekbench aja, nggak bisa dijadiin patokan secara keseluruhan performa setiap HP kalian seperti apa, karena memang iPhone-nya beda-beda, penggunanya beda-beda, dan cara menggunakannya pun berbeda-beda. Jadi tinggal sesuaikan penggunaan kalian sehari-hari seperti apa, dan itulah performa yang sesungguhnya. Ya, itu aja untuk 17.4 beta ketiga ini. Memang nggak ada updatean yang signifikan, size update-nya pun cuma kecil. Kalau kita cek untuk updatean selanjutnya, untuk 17.4 beta keempat atau mungkin versi RC, itu muncul di minggu depan ya. Kemungkinan ada di hari Rabu dini hari, 21 dini hari atau 20 dini hari, jadi tinggal ditungguin aja. Dan untuk yang versi resminya itu kemungkinan ada di 2 minggu ke depan, di 27 atau 28, atau bahkan di awal Maret bisa jadi muncul 17.4 yang versi resmi. Buat kalian yang mau update ke beta 3 ini, silahkan update aja. Cuma kalau misalnya kalian ada di iOS resmi 17.3 atau 3.1, saran gue lebih baik tunggu aja ke yang versi resminya. Cuma 2 minggu aja waktu kalian untuk nungguin yang versi resmi, jadi nggak usah terlalu gegabah. Tapi kalau misalnya emang dari kemarin kalian pakai developer beta atau public beta, bisa aja coba di 17.4 beta ketiga ini. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.